lalu kita akan membahas tentang makna keterbatasan manusia. Bahwa Allah hadir melalui ciptaannya dan manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah tersebut. Untuk itu, manusia diberi kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia bertindak sewenang-wenang atau bertindak semaunya sendiri. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita diberikan akal budi. Sama-sama bilang akal budi. Good job. Untuk memelihara dan mengelola ciptaan Allah ini. Tetapi kita bukan manusia super ya, atau Superman, atau Wonder Woman, atau manusia super lainnya yang bisa melakukan semuanya. Manusia mungkin bisa menciptakan kursi, meja, komputer dengan cara yang membuatnya dari kayu, dipaku, dicat, dijemur, atau membuat komputer dengan berbagai hard file, hardnya, semuanya, komponennya, dan menambah hiasan atau ukiran supaya kayu menjadi indah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi sudah tersedia. Akan tetapi, dapatkah manusia menciptakan pohon-pohon sebagai sumber kayu? Tentu tidak. Karena yang dapat manusia lakukan hanya sebatas menanam dan memelihara pohon-pohon itu. Sementara itu pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Allah menyediakan tanah atau sarana lain untuk pertumbuhannya. Allah juga menciptakan air, panasnya matahari, dan udara sebagai sumber kehidupan pohon itu. Itu adalah bukti kehadiran dari Allah. Luar biasa ya. Nah, kita baca lagi bersama-sama ya. Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Hal ini dapat kita temukan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkatinya dan mengatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku telah memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi, berdasarkan Kejadian 1 ayat 28 sampai 29 tersebut, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, untuk memelihara, dan untuk memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun bukan berarti manusia bertindak sesukanya. Dari penjelasan di atas bahwa Allah mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia tidak bisa menciptakan manusia lain dari debu dan dari tanah serta menghidupkannya. Tetapi Allah bisa melakukan hal tersebut. Dan ini dapat kita pelajari. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia tidak bisa menciptakan binatang di atas langit. Namun Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat atau yang hidup di air. Tetapi Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan cakrawala. Tetapi Allah bisa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa diciptakan manusia. Tetapi bisa dilakukan oleh manusia. Disinilah keterbatasan manusia. Contoh-contoh tersebut bahwa manusia memang terbatas dan Allah sungguh maha kuasa, memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Nah, tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga adalah menurutmu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan?
Nah, Ibu kasih contoh ya. Nanti selanjutnya ada 5 jawaban kosong yang kalian bisa tulis di buku tugas. Sekali lagi tulisnya di buku tugas. Yang pertama adalah yang bisa saya lakukan. Merawat tubuh saya sebagai ciptaan Tuhan dengan mandi 2 kali sehari dan berolahraga. Yang kedua, menanam pohon sekitar rumah agar banyak oksigen yang dihasilkan untuk dihirup bagi manusia, tapi ada juga bagi binatang ya. Nanti kalian mengerjakan untuk 5 yang kosong di buku tugas masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya adalah tugas keempat. Tugas keempat adalah buatlah 2 cerita singkat dengan memilih 2 gambar tersebut. Mana gambarnya ya? Oh, ini dia gambarnya. Gambar yang pertama adalah matahari bersinar terang. Yang kedua, gemerlapnya bintang di langit. Yang ketiga, hujan yang turun. Yang keempat, bayi yang sedang tidur. Yang kelima, alam yang indah. Nanti dari 5 gambar ini, anak-anak akan memilih 2 gambar saja. Silakan boleh digambar di buku tugasnya. Misalkan gambar bintang, gambar bayi sedang tidur, gambar hujan. Boleh ya. Ibu akan memberikan contohnya ya. Contohnya Ibu ambil matahari bersinar terang. Nanti kalau yang lain mau ambil matahari bersinar terang, boleh juga. Tapi dengan kata-kata yang berbeda ya. Ibu kasih contoh seperti ini. Matahari adalah ciptaan Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Memberikanku kehangatan dan memiliki vitamin D pada pagi hari. Matahari membawaku dapat melihat semuanya karena sinarnya menerangi segala ruang. Aku senang karena Tuhan menciptakan matahari menjadi benda penerang bagi semua orang, termasuk binatang dan tumbuhan. Nah, sudah paham ya untuk tugas 4? Selamat mengerjakan. Nah, sampai di sini pelajaran kita yang pertama dengan 4 tugas yang pertama. Silakan kerjakan di buku tugas dan kalau sudah selesai, silakan kirim fotonya yang bagus ke nomor WA Bu Deborah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat dan salam sehat.